ini kita mau mengundang narasumber dari dokter spesialis bedah plastik. Halo, selamat sore Dr. Arianto. Halo, selamat sore Dokter Rati. Oke, sore ini kita membicarakan luka bakar ya dok ya. Tadi saya lagi memberi perkenalan sedikit tentang Dr. Arianto ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi ya dok ya. Iya, Kebetulan di sana Dr. Arianto ini membuat unit luka bakar khusus untuk menangani luka bakar. Pertama sekarang eh, coba tolong dijelaskan dulu dok, sebenarnya seberapa banyak sih kejadian luka bakar ini, kenapa kita penting untuk tahu mengenai luka bakar? ya, luka bakar ini sebenarnya adalah suatu kasus atau kejadian yang eh, worldwide ya, di mana-mana di seluruh dunia ini terjadi dan eh, eh, range dari kasusnya sendiri juga sangat luas. Mulai dari luka bakar karena pekerjaan, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di jalan sekalipun, ya itu selalu ada kans untuk terjadi kasus luka bakar. Yang paling banyak terjadi, nah ini ada yang unik. Semenjak adanya COVID, ya pandemi maksud saya ya, semenjak adanya pandemi, banyak orang yang harus diem di rumah, sekolah di rumah dan lain-lain. Itu kan otomatis semua kegiatan itu kayak tersenter di rumah gitu kan, ya kan. Bahkan orang yang jualan pun akhirnya jualan via online, misalnya bikin apa, masak apa di rumah, dijual via online. Yang tadinya keliling-keliling jualan di mana, jadi akhirnya semua disentralkan di rumah. Jadi ya, kasus luka bakar yang paling banyak sekarang terjadi ya kasus luka bakar yang terjadi di rumah. Hmm. Dan Kalau uh, kasus luka bakar yang terjadi di rumah itu uh, bisa dikatakan 50-50 antara orang dewasa dan anak-anak. oh gitu, jadi banyak juga ya pada anak-anak ya. Banyak, paling sering yang malah saya bilang sering ya, bukan paling sering, sering, sering banget. Itu adalah kena air panas, Hmm. ya. Iya. Dari mulai mau dimandiin, ya kan, suka gitu kan, anaknya mau dimandiin pakai air panas, eh, embernya udah diisi air panas, air dinginnya belum dituangin, atau anak mau dibikinin susu, di gelasnya baru ada air panas, baru mau diseduh, belum ada air dinginnya, ya kan, anak-anak udah langsung embernya isinya air panas langsung nyebur belum dikasih air dingin atau Aduh. gelasnya belum dikasih susu belum diseduh udah langsung ditarik kirain udah jadi langsung dikelak ya kan seperti itulah yang paling sering. Hal lain luka bakar pada anak itu dispenser ya sama colokan Hmm. listrik. Dispenser udah berapa kali ya, kayaknya sih ya selama pandemi ini ya hampir tidak ada minggu atau waktu atau minggu yang terlewat tanpa adanya kasus luka bakar pada anak. Ada aja dari mulai kesiram lah, kerendam lah, kalau nggak dia mainan colokan listrik lah gitu ya. Dari berbagai penyebab itu yang paling berat sebenarnya kalau pada anak tuh karena apa sih luka bakarnya? Semua kasus luka bakar pada anak bisa kita kategorikan berat ya karena satu gini, luka bakar itu kan suatu trauma yang diakibatkan karena suhu ekstrim, bisa panas bisa dingin, kimia ataupun listrik, dan utamanya yang terkena itu organ kulit. Nah pada anak lapisan kulitnya masih tipis, jadi sesuatu yang mengakibatkan luka bakar pada orang dewasa yang apa saya bisa maksudnya tolerable gitu ya, range-nya antara mild atau moderate, pada anak bisa jadi severe karena lapisan kulitnya masih tipis, jadi kerusakannya itu bisa dengan cepat sampai di dalam. Hmm. Hal itu kabar buruk. Kabar baiknya ya memang kalau pada anak-anak alhamdulillah regenerasi jaringannya kan masih bagus ya, jadi penyembuhannya Iya. masih ini. Tapi tetap aja kalau ditanya luka bakar pada anak yang paling berat yang mana, semua luka bakar pada anak berat lah. Apalagi kalau yang kena area-area kayak muka ya apa atau tangan, jari-jari tangan, eh, resiko kontraktur banget. Dan memang sebagian besar dari yang saya tangani selama ini yaitu kontraktur, karena ya neglect.
neglected dalam tanda kutip ya, gitu. Hmm. Nah, kalau kejadiannya kan sebetulnya kita bisa sebut itu sebagai kecelakaan lah ya. Mungkin kita udah bisa hati-hati, Ya, tapi tetap aja bisa terjadi. Nah, kalau misalnya memang udah terjadi nih, harusnya kita ngapain sih supaya nggak terjadi neglect yang tadi dokter bilang gitu? Harusnya diapain nih kalau anak nah kena luka bakar? yang paling penting kan langsung di apa namanya disiram air lah daerah yang terkena air panas itu ya. Apa entah dia kebakar atau kena air panas, pokoknya daerah yang terkena luka bakar itu siram dulu pakai air yang mengalir. Tujuannya satu untuk mencuci, dua untuk mendinginkan luka. Ya, kemudian usahakan supaya kita bisa lihat kelainannya. Jadi yang khas pada anak-anak itu, kalau pada bayi kan memang kita langsung bisa paksa untuk kita lihat mana atau ya memang langsung terlihat ya. Tapi kalau pada anak-anak usia-usia 5 tahun, 6 tahun gitu ya, biasanya dia nggak mau misalnya tangannya kena air panas dikepel gitu kan. Mana coba lihat, nggak mau, nggak boleh. Itu kenapa? Karena kesakitan, anaknya kesakitan. Jadi ditahan, ya dikepel. Dengan dikepel seperti ini jadi nggak sakit. Bukan sebenarnya bukan nggak sakit ya, tapi anaknya merasa lebih apa namanya Terlindungi gitu ya. ya nyaman gitu dengan gini Pak. Walaupun sebenarnya masih sakit juga, tapi dia gini. Besoknya orang tuanya lupa setelah berapa 2 minggu 3 minggu gitu baru orang tuanya ini anak kok kalau buka tangan kalau megang apa-apa cuman pakai jempol sama telunjuk doang ya gitu. Jarinya kenapa? Ternyata udah nggak bisa dibuka lagi. Udah keras kontraktur ya, kalau kontraktur masih meliputi soft tissue kayak apa kulit apa ya atau apa tendon gitu. Oke, kalau udah mengenai sendi kan sian banget cacatnya, cacat permanen nanti. Makanya tadi saya bilang neglected ya. Sebenarnya bukan beneran neglected tapi ya karena orang tuanya takut nyakitin anak kali ya. Mungkin ya. Ya, jadi ngikutin maunya anak, anaknya nggak mau dilihat, nggak mau dipegang, nggak mau diapa-apain. Ya itu salah. Begitu kejadian langsung didinginin dengan air yang mengalir. Kalau kotor ya dicuci gitu kan. Ya gitu langsung kasih topikal obat apa sih istilahnya topikal obat topikal Salep. salep yang memang saya tahu ada salep yang memang didedikasikan untuk luka bakar. Nah itu efeknya yang pertama adalah mendinginkan luka. Beneran deh. Bagusnya emang kita punya gitu, maksudnya persediaan di rumah yang hal-hal seperti itu. Itu masuk dalam kotak P3K. Itu efek mendinginkan luka itu signifikan sekali untuk fase-fase awal. Karena jangankan pada anak-anak, orang dewasa juga kalau pas awal-awal, aduh luka bakar ya. Kan kayak biasanya kalau ibu-ibu suka kan kalau lagi masak kecipratan minyak apa-apa gitu ya kan? Itu Iya. kan gimana ya? Iya gatel ya, perih ya, pokoknya semeriwing nggak karuan kan, jadi nggak enak kan. Ya kan dikasih salep itu ya apa namanya sangat 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 membantu sekali. Itu Kalau yang kita tahu jadi selama ini kan orang-orang awam mm. taunya diolesin odol kan katanya supaya dingin itu di mana dok? Odol merek ya, pasta gigi maksud saya. Ya pasta gigi, kecap, apalagi sih biasanya kasih tepung, kasih apa ya, Mentega. mentega, terus apa lagi? Kayak gitu, itu kan sebenarnya cuman kayak yang zaman dulu karena di rumah nggak ada apa-apa. Kalau sekarang kan udah tahu nih salepnya ada, salep khusus untuk luka bakar. Ya udahlah, siapinlah di rumah, jangan lagi pakai pasta gigi, pakai apa segala macam. Ya, itu cuman cara orang zaman dulu supaya melindungi lukanya. Ya Jadi daripada kasih odol, kecap dan sebagainya yang nanti lukanya malah jadi tambah tambah apa perburukan, jadi jelek, jadi infeksi lah, apalagi ya kalau misalnya dikasih yang kayak gitu ya. Jadi kotor ya nantinya jadi iya. kotor. Nanti susah dibersihin kalau misalnya lukanya ternyata dalam pas nyampe rumah sakit mau dibersihin susah, udah lengket-lengket, udah apa segala macam, malah memperburuk gitu. Gitu. Oke. Oke. Tapi yang paling pentingnya adalah itu ya, sakit rasa nyerinya itu harus dikurangin ya. Jadi salep luka bakar itu
yang utamanya bagusnya adalah mengurangi rasa nyerinya, itu yang paling utamanya. Bukan cuma buat anak-anak tapi juga orang dewasa merasakan bahwa salep tersebut mengurangi rasa nyeri. Kemudian kalau anak-anak ya, kan kita kan biasanya suka siap tuh kalau di rumah ya, paracetamol ya buat turun panas ya kan. Iya. Nah, kalau udah pas kejadian kayak gitu kasih dulu itu. Jadi si anak udah lukanya di treat, udah lukanya ditanganin, dia nggak ngerasa sakit, kita kasih obat minum juga, reda nyerinya apa segala macam. Nah, berikutnya beberapa jam kemudian kalau kita mau lihat, mana boleh coba ibu lihat nak. Nah, si anak dengan sukarela gitu nunjukin. Jadi si ibu juga bisa langsung, oke, ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit atau oke, ini kayaknya bisa deh diobatin sendiri. Gitu. Nah, misalnya udah apa namanya kulitnya udah kelupas semua, udah bukan lagi dalam bentuk bula, ya bukan lagi dalam bentuk apa sih, bula itu apa sih, melepuh ya, Melepuh. bukan lagi luka yang melepuh tapi udah hitam misalnya atau gimana gitu ya, langsung bawa ke rumah sakit gitu. Nah, setelah pertolongan pertama kan kita lihat lukanya nih dok. Sebetulnya mungkin banyak orang tua belum tahu persis batasan apa yang menentukan kapan bisa dirawat sendiri di rumah atau kapan harus ke dokter atau fasilitas kesehatan, dok. Yang paling gampang itu secara subjektif lihat anaknya aja. Kalau anaknya jerit nangis terus-terusan nggak berhenti nggak bisa, ini berarti nyerinya kontinu. Seperti tadi saya sudah katakan, saya sampaikan tadi, olesin salep luka bakar, terus minumin sirup analgetik. Saya ulangi, kasih salep luka bakar, terus kasih minum sirup analgetik. Setelah itu lihat kalau anaknya tenang, berarti nyerinya hilang, bisa jadi atau besar kemungkinan luka bakarnya tidak sebegitu parahnya, ya. Mungkin hanya keciprat dikit, atau mungkin memang kena air panas tapi nggak sempet kontak lama. Jadi jet panas langsung dia narik gitu kan, mungkin. Ya kan? Jadi yang seperti itu nanti kelainannya merah gitu kulitnya gitu kan, atau misalnya ya ada melepuh tapi melepuh dikit kecil-kecil gitu kan. Nah, itu bisa lah dirawat sendiri, tidak perlu dibawa ke apa namanya rumah sakit. Tapi kalau misalnya terlihat melepuh kemudian anaknya juga rewelnya terusan nggak berusaha, nah itu berarti ada suatu kerusakan yang lebih dalam, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Atau hal yang ketiga adalah lukanya atau area yang terkena begitu luas, sangat luas, misalnya dari mulai tangan sampai ke apa namanya lengan tangan atas sampai ke bahu, atau di paha gitu dari mulai paha sampai ke bawah kaki bawah, ya itu jangan coba-coba diobatin sendiri, langsung bawa ke rumah sakit aja. Nanti toh juga bisa jadi di rumah sakit itu akan dirawat atau dipulangkan. Yang pasti di sana udah dapat tata laksana dulu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya tidak dirawat di rumah sakitnya di rumah, kita rawat sendiri lukanya. Nah, cara perawatan luka bakarnya gimana nih, dok? Tergantung luasnya ya. Kalau luka bakarnya itu tidak terlalu luas, ya dirawat terbuka, ya artinya tidak perlu ditutup pakai perban dan sebagainya, cukup dioleskan dengan salep itu ya 4 jam sekali, tipis-tipis saja. Yang penting jangan dibiarkan kering. Yang lepuh-lepuhnya harus didiemin aja atau dipecahin atau gimana nih? Ya kalau ada yang melepuh-lepuhnya, kalau kecil-kecil jangan diituin. Kalau melepuhnya luas-luas harus dibawa ke rumah sakit. Biar nanti di IGD itu bisa istilahnya diaspirasi. Jadi melepuh itu di bawahnya apa namanya lentingan-lentingan kulit ari itu ada cairan. Jadi nanti disedot cairannya supaya melentingnya itu apa namanya kempes. Ya nanti dibungkus lukanya. Pada saat dia melenting itu kan kulit arinya terpisah dari dasarnya kulitnya itu, kalau di aspirasi atau disedot nanti dia bisa nempel lagi. Soalnya kalau misalnya nanti dia sampai lepas terkupas atau dikupas, itu nanti sembuhnya jadi lebih lama. Ini ada pertanyaan dulu nih, dok, dari teman saya nih, Ai, Rari Cute. Baru menyimak bagaimana penanganan bila terjebak minyak panas atau besi panas dengan es kalau belum ada salep luka bakar. Nah, gimana tuh? Dengan es boleh nggak? Iya, saya tadi katakan. Jadi untuk awalnya, misalnya begitu habis kejadian, pasca kejadian langsung tangan atau
kaki yang kena luka bakar itu atau bagian tubuh yang kena luka bakar itu langsung dialirin dengan air. Ya, dialirin dengan air itu satu fungsinya untuk mencuci, dua untuk mendinginkan. Kalau pas saat kejadian di tempat kejadian memang tidak ada air, dibolehkan dengan es, tempelin es untuk mendinginkan. Tapi pilihan pertama tetap air, jadi airnya mengalir gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan yang lainnya dari Dokter Daniel. Pakai madu boleh nggak, Dok? Luka bakar madu. Madu Perawatan itu luka bakarnya. yang pertama ya, yang harus kita ingat yang pertama, luka bakar itu kalau dirawat pakai madu ada syaratnya. Pasiennya itu harus laki-laki. Karena kalau perempuan biasanya nggak mau dimadu ya. Iya, 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 oke. Jadi gini, oke, good. Dokter Daniel, terima kasih. Madu itu bagus sekali ya. Madu itu punya 6 cara untuk mengobati luka apapun ya, yaitu dengan pH-nya, dengan apa namanya kepekatannya dia ya, konsentrasinya, pH-nya, kemudian dia itu bisa menciptakan suatu peroksida pada saat mengenai lapisan luka ya, kemudian dia itu bisa merangsang granulasi, menghilangkan bau, ya kan, membuat suasana luka moist. 6 cara dia membangun sebuah luka dan memang sebenarnya tidak ada salahnya diberikan pada luka bakar. Tapi ada satu hal yang harus diingat, dok, bahwa madu itu salah satu caranya tadi untuk memperbaiki atau untuk menyembuhkan luka, dia itu madu pada saat dioleskan di jaringan yang rusak atau jaringan yang mengalami luka, itu dia akan membentuk peroksida ya, membentuk peroksida. Nah, pada saat dia membentuk peroksida, maka reaksi yang terjadi adalah salah satunya pelepasan panas. Jadi luka bakar sendiri itu udah panas, dok. Jadi kalau misalnya mau dikasih madu, nanti tambah kepanasan gitu. Bukannya tidak bisa membantu, bisa membantu madu, tapi efeknya dia itu panas loh, dok. Sementara luka bakarnya sendiri juga udah panas. Makanya tadi saya bilang di sini bahwa sudah ada satu salep yang memang didedikasikan untuk luka bakar, karena dia bukan cuman bekerja untuk memperbaiki kondisi kulit yang terkena luka bakar, tapi satu itu yang penting tadi, menghilangkan rasa nyerinya. Shooting efeknya benar-benar langsung adem. Bukan saya promosi ya, tapi saya juga pernah ngalamin kena luka bakar. Saya pakai apa namanya Burna Met, ya kan, atau Derma Met, gitu kan. Itu sama sekali nggak ada efeknya sama sekali ke rasa sakitnya, gitu loh. Sakitnya tetap nyut 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 gitu. Tapi begitu saya pakai Met, nah itu langsung adem, nyes gitu rasanya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Naomi. Anak saya ada bekas luka terkena teh panas saat usia 4 tahun. Apakah bisa hilang? Ini pertanyaannya senada dengan dari Ibu Nita. Bekas luka bakar, warna kulitnya sekarang lebih gelap dari kulit sekitarnya. Bisa hilang atau tidak? Gimana, dok, jawabannya? Satu hal juga yang harus kita sampaikan dalam IG Live kali ini bahwa kita itu profesinya dokter, dan dokter itu bukan orang pintar tapi orang bodoh, bener nggak? Bukti bahwa kita orang bodoh ya kita harus lihat dulu. Kalau kita belum lihat, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak Karena bukan seperti orang dukun ya. pintar. Iya, kalau orang pintar kan, dok, ini ponakan saya gini, langsung ting ting ting. Oh, ponakannya namanya si ini, lokasinya di sini lagi gini-gini. Wah, sembuh. Nah, kalau dokter nggak bisa, harus lihat. Minimal tolong kasih gambarnya seperti apa. Kalau kita lihat foto ya kan, kita lihat gambar baru oh gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, dia udah mampir di lapak kita ya, harus kita jawab juga ya, sebagai bentuk tata kesopanan ketimuran. Ya kan? Jadi biasanya kalau luka bakarnya itu dalam, melibatkan jaringan dermis,
dermisnya juga kena, ya itu memang biasanya lukanya nanti bekasnya itu bisa lebih mungkin untuk membentuk parut. Yang disebut dengan parut hipertrofik itu sesuatu jaringan yang mirip dengan keloid. Jadi kayak daging tumbuh gitu. Cuman bedanya kalau keloid itu tumbuhnya melebihi luas lukanya, kalau parut hipertrofik itu pas seukuran luka. Bentuknya mirip-mirip dan warnanya gelap, ya. Kadang-kadang juga gejalanya sama ya, dia itu gatal, nyeri ya, dan keras, terabanya keras. Ya, kalau memang udah terbentuk parut seperti itu, harus dibuang parutnya, jaringan parutnya melalui tindakan operatif ya, dibedah, dibuang jaringan parutnya, kemudian nanti dijahit, jadi nanti di situ jaringannya jadi jaringan normal lagi. Ada lagi hanya warnanya aja yang gelap ya. Itu berarti pada saat proses penyembuhan memang kalau saya sih biasanya kalau pasien habis sembuh luka bakar, saya bilang jangan keseringan main di luar, ya kan? Karena kulitnya lagi tumbuh, nanti kalau misalnya tersensitisasi lebih sering dengan matahari, pigmen melaninnya lebih banyak ya kan, sel-sel melanosit teraktivasi, pigmennya lebih banyak, jadi kulit yang baru jadi warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya. Itu mungkin penyebabnya. Tapi yang seperti itu kalau hanya sifatnya seperti itu nanti bisa ditreatment sih. Sekarang saya kasih kesempatan terakhir buat Dr. Arianto, ada yang mau disampaikan lagi nggak, pesan-pesan buat yang dengerin IG Live ini? Oke, hati-hati pada anak-anak. Kalau saya boleh kasih tips buat ibu-ibu yang suka bawa anak mandiin anak pakai air hangat ya, kalau pakai double tap kerannya ya, ada kiri sama kanan, nyalain air dingin dulu baru putar yang air panas. Oke. Kalau misalnya pakai single tap ya, jangan biarkan anak mencoba derajat kepanasannya air. Kita dulu yang nyobainnya. Jadi nyalain baru kita atur panas dinginnya sambil kita bisa ngerasain udah panas atau belum. Kalau yang biasa ngerebus air, taruh di ember, terus baru dicampur pakai air panas, tolong jangan biasakan bawa ember kosong, diisi air panas dari panci, terus embernya dibawa ke kamar mandi, baru diisi air dingin. Kalau bisa, kalau saya mohon supaya kebiasaan itu dibalik, diganti ya. Jadi bawa ember isi air dingin ke dapur, baru air panas yang dipanci dituangin ke ember yang udah ada isi air dinginnya. Demikian juga yang mau nyeduh susu buat anak ya kan, anaknya jangan dibawa dulu, taruh aja dulu anaknya, susunya udah jadi baru dibawa ke anaknya. Jangan nyeduhnya bawa si anak, nanti anaknya narik gelas yang isi air panas, ketemulah sama saya gitu. Kalau bisa jangan ketemu sama saya ya. Anaknya sehat terus, stay safe and healthy. Oke. Masa pandemi jangan lupa pakai masker, jaga jarak.